Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Kajian halaman 68, halaman 60, halaman 60. 58, 60, udah 60. Ghurratun maratibul imani khamsatun. Adapun tingkatan-tingkatan iman yaitu ada 5 tingkatan. Awaluha imanu taqlidin. Adapun pertamanya yaitu namanya iman taklid. Wa huwal jazmu biqaulil ghairi. Adapun dia iman taklid, al jazmu yaitu meneguhkan keyakinan, biqaulil ghairi dengan ucapan orang lain, mengikut ucapan orang, min ghairi an ya'rifa dalilan, dari ketiadaan bahwa mengetahui oleh seseorang dalilan akan dalil. Wa huwa yasihhu imanuhu ma'al isyani bitarkihin nazar. Adapun dia orang yang kelas iman taklid, yaitu sah oleh imannya, ma'al isyani disertai berdosa, bitarkihin nazar dengan meninggalkannya akan memandang, mencari-cari dalil. Ail istidlala yakni mengambil dalil. In kana qadiran ala dalili, jika ada oleh orang itu yaitu mampu atas dalil. Saniha imanu ilmin. Adapun yang keduanya daripada 5 yaitu tingkatan iman ilmul yakin. Wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, yaitu mengetahui akidah tauhid, akidah keimanan, biadillatiha dengan dalil-dalilnya aqaid. Wa hadza min ilmil yaqini. Dan adapun ini iman ilmin, yaitu termasuk daripada ilmul yaqin. Wakilal kismaini sahibuha mahjubun an dzatillahi ta'ala. Adapun kedua-dua bagian ini, yaitu adapun si empunya dua-dua bagian ini, mahjubun yaitu terhijab, an dzatillahi ta'ala daripada zat Allah Ta'ala. Kayaknya segini.
Ndak cukup waktu kayaknya. Ya kalau cukup kita terusin ya. Begitu. Kalau diselesain yang 5 takut sampai jam 9. Ya kalau nggak apa-apa sih nggak apa-apa aja saya. Saya tutup dulu, cukup waktu nanti kita selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih menerangkan tentang rukun iman yang 6. Sesudah kita membahas tentang apa itu rukun dan apa itu iman, maka Syekh Nawawi Al-Bantani yang tahun ini haul beliau ke 128 menjelaskan bahwa iman kita ini memiliki tingkatan. Jadi semua orang tingkat keimanannya tidak sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat keimanan itu berbeda-beda. Kata Syekh, ada 5 macam tingkatan keimanan. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ma'rifat atau ilmul yaqin. Yang ketiga namanya iman ayan atau ainul yaqin. Yang keempat namanya iman hakikat atau haqqul yaqin. Yang kelima namanya maqamul fana. Kalau beliau menyebut iman hak yang keempat, yang kelima iman hakikat, disebut maqamul fana. Maqamul fana. Kita urai satu demi satu. Cukup waktu malam ini selesai. Tak cukup kita sesuai bacaan. Jadi iman taklid itu apa? Iman taklid itu bila mana seseorang memiliki kemantapan iman, bila mana seseorang itu memiliki kemantapan iman dengan mengikut kata orang tanpa mengenal dalilnya. Bila mana seseorang itu mantap, dia punya keteguhan iman, mengikut kata orang, tidak disertai dalil, namanya disebut iman taklid. Contoh, ketika ditanya sama orang, saudara, apakah menurut saudara Tuhan itu ada? Dia jawab, ya, Tuhan itu ada. Ketika ditanya, dari mana saudara tahu Tuhan itu ada? Dia jawab, enya ama baba bilang begitu. Itu namanya iman taklid. Pokoknya katanya kata baba, itu namanya ngikut. Ngikut imannya. Ini yang disebut muslim keturunan.
Nama juga turunan nurun. Bapaknya tahu, dia tak tahu, nurun. Iman taklid. Allah ada. Ada. Dari mana kamu tahu? Pokoknya kata orang-orang juga begitu. Allah tuh ada. Tuh namanya disebut iman taklid. Tidak mengenal dalil, enggak tahu dalil. Dalil tuh alasan, argumennya enggak bisa. Malah argumen terakhirnya golok. Lu pakai nanya-nanya, gue cabut nih golok. Ini namanya bukan dalil tuh. Tetap alibi dia kagak tahu dalil, begitu. Itu namanya iman taklid. Kelas ini saudara diperdebatkan oleh ulama. Apakah orang yang masuk kategori iman taklid ini mukhallad finnar atau tidak? Apakah orang yang kelas iman taklid ini masuk neraka selama-lamanya atau tidak, atau masuk surga? Ulama ahlus sunnah wal jamaah terbelah dua. Ada yang mengata dia neraka taklid nih, yaitu Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali, termasuk Imam Sanusi, mengata orang yang kategorinya iman taklid masuk neraka. Tapi mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah mengata iman taklid ini adalah masuk surga, imannya diterima. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengata wa huwa yasihu imanuhu. Ini kaul mu'tamad daripada jamahir al-ulama min ahli sunnah wal jamaah. Mayoriti ulama ahlus sunnah wal jamaah mengata orang yang ngikut-ngikut dalam tauhid imannya sah, tidak kekal di neraka. Meski ada ulama yang mengata kekal, ada, kita nggak boleh nutup mata. Wong ada di literatur Islamnya begitu. Tapi mayoritas tidak, imannya sah, cuman ma'al isyan, imannya diterima cuman dosa, artinya masuk neraka tapi tidak kekal. Imannya diterima tapi dosa. Kenapa dosa? Bitarkihin nazar. Penyebab dosa, dia tidak menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan. Itu yang dosanya. Bukankah manusia diberikan akal oleh Allah? Untuk apa? Untuk mengenal Tuhannya. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, yakni bidalil. Orang yang 15 tahun ke atas akalnya sehat, wajib pertama kali yang dipelajari ma'rifatullah, mengenal Allah dengan dalil. Kita kudu percaya tentang Allah biar iman kita sah.
tapi enggak boleh kita dalam tauhid taklid. Dalam tauhid taklid itu al-akhdhu bil qaulil ghairi ma'a adamil ma'rifah bid dalil. Taklid itu kata Imam Jurjani di dalam kitab Ta'rifat, yang namanya taklid adalah menerima pendapat orang tanpa tahu dalilnya. Namanya taklid. Dalam ilmu tauhid dilarang taklid, sebab kita diberikan akal oleh Allah. Maka akal ini kudu bisa menjangkau Tuhan dengan akal. Enggak boleh ikut-ikutan dalam tauhid. Adapun di dalam syariat, karena ada tauhid, ada syariat, ibadah, hukum, itu manusia dibagi dua dalam masalah hukum. Ada alim, ada jahil. Ada ulama, ada awam. Maka si mujtahid yang alim nih, dia tidak boleh taklid. Mujtahid tidak boleh taklid. Ulama mujtahid tidak boleh taklid. Kayak Imam Syafi'i enggak boleh ngikut Imam Malik, wong tahu dalilnya. Enggak boleh. Tahu dalil dalam hukum. Si awam wajib taklid. Dalam masalah syariat, kita orang wajib taklid dalam syariat kepada mana-mana ulama yang kelasnya mujtahid. Silahkan. Saudara tidak wajib bermadhab Syafi'i, tidak wajib. Saudara tidak wajib bermadhab Malik, tidak wajib. Saudara tidak wajib bermadhab Abu Hanifah, tidak wajib. Saudara tidak wajib bermadhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, tidak wajib. Tapi saudara wajib ngikut salah satu. Yang mana kudu ikut. Sebab kita nggak boleh langsung comot dari Quran, dari hadis. Kelas kita beda dalam syariat. Begitu. Kalau dalam syariat wajib taklid. Wajib taklid. Kita orang kudu taklid sama ulama. Yang tak tahu kudu ngikut yang tahu. Quran membagi orang dua, fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama yang Anda tidak tahu. Berarti ada ulama, ada orang awam. Yang orang awam ngikut sama ulama. Ulama ngikut Quran, ngikut hadis. Kalau kita enggak boleh langsung comot Quran, langsung comot hadis, enggak bisa. Bukan kelasnya. Dalam syariat. Maka dalam syariat kita wajib bertaklid kepada salah satu imam madhab. Sebetulnya madhab ini banyak saudara, ratusan. Tapi kebanyakan mundarisah ghairu mudawwad. Madhab ini banyak, akan tetapi punah, pengikutnya orang ada. Pengikutnya tidak dibukukan karena nggak ada pengikutnya. Berbeda dengan mazhab 4 ini, pengikutnya jelas. Siapa yang bawanya ini memudawwan, tercatat
terkodifikasikan, mata rantainya jelas, madhab. Cuman katanya seperti madhab Dawud Dohiri namanya. Dalam pandangan Imam Dawud Dohiri, kita punya wudu nyentuh perempuan, mau gede ke, mau kecil ke, mau emak kita ke, mau bukan ke, pokoknya kalau nyentuh perempuan wudunya batal. Berdasarkan surat Al-Maidah, aula mastumun nisa, atau Anda menyentuh perempuan, ini perempuan, biar kata emak kita punya wudu salim, wudunya batal, kata Imam Dawud Ad-Dohiri. Ringan apa berat? Ih, berat ini, maka jarang ada yang ikuti. Tuh, berat. Itu madhab Dawud Dohiri. Madhab 4 ini mudawan. Nah, ulama madhab ini kalau digambarin kayak kanal, kayak kali. Ada kali Kerukut, kali Angke, kali apa lagi? Ciliwung, kali Sekretaris, ya kali ya. Tapi sumbernya semuanya satu, dari Katulampa. Mana kali itu asalnya dari Katulampa. Biar kata beda-beda saluran aja, pusatnya mesam. Biar kata madhab ini 4, beda-beda, pusatnya mau Quran iya sama, berbeda pola pengambilan. Tuh begitu. Itu kelas mujtahid. Kalau mujtahid ndak boleh ngikut, kudu berdiri sendiri. Itu mujtahid. Enggak gampang orang untuk menjadi mujtahid. Di samping dia harus hafal Quran, dia harus hafal hadis-hadis, ribuan hadis. Dia harus tahu tentang, bukan sekedar hafal doang. Ini hadis ngomongnya di mana, siang apa malam Nabi ngomongnya, untuk apa, pada kejadian apa, tujuannya kemana, namanya asbabul wurud. Quran kudu tahu asbabun nuzulnya, ini turunnya siang apa malam, di Mekah apa di Madinah, di Madinahnya di mana, Mekahnya di mana, apa di Arab, kudu tahu. Ilmu lughat Arab, vocabulary dia harus tahu, gramatikal harus tahu, bayan badi' semuanya harus tahu. Sulfik ini kelasnya mereka. Begitu kelasnya, bukan kelas kita orang. Begitu. Orang Imam Ghazali yang hebat begitu madhabnya Syafi'i. Imam Ghazali yang hebat begitu madhabnya Syafi'i, masih bermadhab. Lah kita mau langsung dari Quran, dari hadis. Emang kita sekelas Imam Syafi'i? Begitu udah hebat banget kita. Enggak bisa. Berat. Lah orang buta enggak mau ngikut sama yang melek, nyebur. Bener enggak? Hah? Orang buta ngotot sama yang melek. Bener apa salah? Lah salah, yang buta kudu nurut sama yang melek. Begitu. Kita orang laksana orang buta, tak ngerti madhab. Begitu, karena ndak gampang. Begitu mengetahui dalil, ndak gampang. Jadi memang udah di orang-orang terpilih. Dan imam madzhab itu bukan orang sembarangan. Dikata dia orang, kita orang. Iya orangnya mah, tapi bisa orang-orangan kita. Begitu. Mau ngukur yang mana? Kita ambil ukur Imam Ahmad. Dari umur 8 tahun sampai umur 80, tahajudnya 300 rakaat. Enggak pernah pere barang semalam. Ada di antara kita yang kayak begitu. Boro dari umur 8 tahun. Nih baru denger nih, saya mau nyoba nih. Kagak punya pikiran juga begitu tuh.
kagak gitu, kita mau sama dia. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran 30 juz, umur 7 tahun. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta 4.000 9 hari. Itu baru umur 9. Kita ya Allah masih sondesip subasa, itu aja yang tahu. Yang kagak itu pengen kayak dia, pengen sama dari mana? Aduh, kita tak bisa. Dalam fikih wajib taklid. Maka ala madhabiyah, no madhab adalah aliran yang paling berbahaya dalam Islam. Bila ada orang kampanye anti madhab, orang yang paling berbahaya, kudu dipenjara yang kayak begitu, merusak Islam. Bagaimana mungkin kita mau kelasnya kayak dia? Dulu ada namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang nulis buku Tata Cara Salat Nabi. Beredar tuh buku di mana-mana. Sifatu Salatin Nabi, Tata Cara Salat Nabi. Ini buku bagus, dari judul, isi kurang bagus. Ketika ditanya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatal abrar, saya ini pengen belajar sholat Syekh, bagaimana? Ente mau sholat ala Malik, ala Hanafi, ala Syafi'i, ala Hambali, apa ala Nabi? Kalaulah yang nanya tuh kita, ditanya balik, kita jawabnya apa? Ikutnya ala siapa? Hah? Ala Nabi. Ini bukunya. Ala Nabi. Ini bukunya yang ala Nabi. Seakan-akan Imam Syafi'i bukan dari Nabi, seakan-akan Imam Malik bukan dari Nabi, seakan-akan Imam Abu Hanifah bukan dari, seakan-akan Imam Ahmad bin Hambal bukan dari Nabi. Ini judul masih koma buku itu. Harus terus baru benar. Tata Cara Salat Nabi ala Al-Albani. Begitu yang benarnya. Baru Al-Albani dibandingin nama Imam Syafi'i. Seakan-akan kitab yang kita baca ini bukan dari Nabi. Namanya menjebak. Namanya anti madhab. Debatan Al-Albani dengan Asy-Syahid ulama besar Syekh Ramadan Buti meninggal. Debatan dibukukan, diem 1000 bahasa nggak bisa. Orang disuruh kembali ke Quran dan hadis. Dia bilang, kenapa, dari mana anda wajibin bermadhab Syafi'i? Nggak ada ulama yang wajibin, tapi ngikut kepada salah satu imam ini wajib. Bang, kita kagak ngerti. Dibalik bagaimana mungkin? Ditanya Imam Albani sama Imam Ramadan Buti, cara baca Quran ada berapa? Dibilang ada 7. Enggak, ada 10. Qiraat itu jumlahnya ada 14. Yang boleh buat baca Quran 10. Yang masyhur 7. Yang 7 itu namanya qiraat sab'ah. 7. Cara baca Quran ada 10. Terus yang kamu baca qiraat siapa? Ya, Asim, riwayat Hafaz. Orang kita sebut qiraat Hafaz, padahal riwayat Hafaz qiraat Asim. Karena Asim ada Waros, ada Hafaz. Kita orang nih baca Quran nih namanya cara Imam Hafaz baca Qurannya, bacanya.
ada 10, kan masih 9 lagi. Ditanya Al-Albani, ente bacanya pakai apa? Hafaz. Siapa yang wajibin hafaz? Dari mana dalilnya? Dia diam. Habis boros 10, hafaz aja masih orang paham. Baca Qur'annya masih belepotan. 1 qiraat doang. Sama ulama orang-orang yang ikut madhab Syafi'i itu, madhab Syafi'i aja masih belum paham. Gimana mau pindah madhab lain? Madhab Syafi'i aja masih belum ngerti. Begitulah. Kembali, kalau urusan fikih wajib bertaklid. Tapi kalau tauhid haram taklid. Wajib beristimbat, mengambil dalil. Karena kita dibebani akal oleh Allah. Kita wajib mencari Tuhan. Siapa aja. Sama ada dia muslim, sama ada dia non muslim. Wajib mencari Tuhan. Karena kita enggak datang dengan sendirinya di jagat raya. Maka yang kedua namanya iman ilmin. Kedua, apa iman ilmin? Yaitu bila mana seseorang memiliki keyakinan yang teguh disertai dalil, meskipun dalil global. Itu namanya iman ilmin atau iman ma'rifat. Jadi iman ma'rifat atau disebut ilmul yakin. Ilmul yakin, iman ma'rifat, iman ilmin, dia juga tuh. Uang, duit, fulus gitu. Nama sama, nama beda, kata beda, makna sama. Jadi ilmul yakin itu bila manalah kita orang ini memiliki keyakinan yang mantap kepada Allah, namun didasari dalil, pakai dalil. Kalau kita tuh udah iman sama Allah disertai dalil, maka kelas kita namanya iman ma'rifat, naik dari iman taklid ke iman ma'rifat, maka disebut ilmul yakin. Contoh, ada orang nanya sama kita, Pak, Tuhan itu ada enggak? Yo ada. Ditanya, dari mana Anda bilang ada? Ini contohnya gue aja dah, nggak usah jauh-jauh gue nih. Hidung gue nih pesek, ini dalil ada Allah. Ditanya lagi, udah gimana? Kalau saya nyiptain diri saya, pasti saya bakal beri sifat-sifat yang hebat. Hidung saya pengen mancung. Nih kira-kira pengen mancung, pengen pesek. Nih yang jujur nih. Iya, kan pengen, nyatanya pesek. Kalau kita yang nyipta diri kita, maka kita buat sesempurna mungkin. Tapi kita nyata ada kekurangan, berarti yang buat bukan kita. Ada zat lain yang buat kita. Itulah Tuhan. Itu namanya ma'rifat. Namanya ma'rifat. Pokoknya kalau ditanya Tuhan ada. Dari mana tahu ada? Pokoknya kata baba amannya enggak jadi. Namanya iman taklid. Dari mana Tuhan ada? Ini bumi, langit. Ini bukti Tuhan ada. Ditanya, bukti dari mana? Mana mungkin
ada meja kalau nggak ada tukang meja? Mana mungkin ada gelas kalau nggak ada tukang gelas? Mana mungkin ada bumi, ada langit kalau nggak ada tukang yang buat bumi langit? Itu tukang yang membuat bumi langit Tuhan. Itu namanya iman ma'rifat. Itu namanya ilmul yaqin. Namanya ilmul yaqin. Punya dalil, punya argumen tentang Tuhan ada. Terserah dalilnya, karena yang terhambat di jagat raya ini bisa jadi dalil. Maka kalau ditanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dari mana kau kenal Tuhan Abu Bakar? Dijawab, saya kenal Tuhan dari Tuhan. Araftu Rabbi bi Rabbi. Saya kenal Tuhan dari Tuhan. Kok dari Tuhan? Saya dicipta ini karena Tuhan mau dikenal. Maka apa yang ada di jagat raya ini adalah manifestasi keterwujudan Tuhan. Maka saya ini bukti bahwa ada Tuhan. Ada manusia, ada Tuhan. Begitu. Manusia nggak bisa mengangkat dirinya menjadi Tuhan, atau diangkat menjadi Tuhan, nggak bisa. Karena dia ciptaan. Kalau ciptaan ada yang mencipta, itulah Tuhan. Ini akal. Enggak bisa. Seperti gelas 10 tahun lagi berubah menjadi tukang gelas, enggak bisa. Yang namanya gelas sampai kapanpun tetap gelas, enggak bakal berubah menjadi tukang gelas. Manusia begitu. Dari dulu dicipta sampai ini malam, sampai nanti, yang namanya manusia mau tetap tidak bisa berubah menjadi tukang menjadi itu gak bisa. Itu akal. Gitu. Ini namanya iman ma'rifat. Kudu tuh tiap manusia tuh diwajibin untuk mencari Tuhan. Wajib manusia. Apa aja yang dia temuin jadiin dalil. Ada lagi orang ditanya, menurutmu Tuhan ada? Ada. Dalilnya ono matahari. Begitu. Matahari bagaimana? Itu cahayanya. Coba kalau nambah 50% dari yang ada, bisa gosong. Coba kalau berkurang 50% dari yang ada, bisa beku. Itu dari dulu segitu-gitu aja. Kan ada yang ngatur tuh. Siapa yang ngatur? Tuhan tuh. Ma'rifat. Ma'rifat. Ini kita kudu kenal Allah begitu. Kudu tahu tentang Allah. Itu namanya iman ma'rifat. Kudu ada dalil. Dalil. Ada lagi yang dalilnya dirinya. Ada dirinya. Macam-macam. Tuhan ada? Ada. Mana dalilnya? Ini alis. Kok alis? Iya ini Tuhan ada dari alis nih. Begitu. Rambutnya sama, vitaminnya, makanannya sama, minumannya sama. Rambut pala panjang. Kalau nggak dicukur panjang nggak? Wah panjang. Tapi alis dari dulu segini-gini aja nggak pernah cukur. Ada yang megangin nggak? Hah? Ada yang megangin nggak? Bisa nggak panjang nih? Hah? Ada yang megangin nggak? Ada yang ngatur nggak biar bisa ngepanjang nih? Ada. Siapa? Tuhan yang ngatur. Nggak boleh nih panjang. Coba kalau saudara punya alis panjang 20 cm, ya Allah,
Enggak ada ganteng-gantengnya. Solin aja masih cakepan dia sama saudara. Begitu. Ini siapa yang megangin? Allah. Dari sini dia udah yakin Tuhan ada. Macem-macem orang tuh. Ada orang dagang. Tuhan ada? Ada. Mana dalilnya? Ini buktinya gue. Apaan? Rugi. Padahal udah prediksi untung. Gagal juga. Berarti ada yang menetapkan gagal. Bukan mau kita, ada yang mengatur. Itu Tuhan tuh. Dia yang hebat. Begitu. Tuh namanya iman ma'rifat. Jadi iman ma'rifat itu, ma'rifatullah itu adalah al-jazmul mutabiq bil waqi' ma'ad dalil. Jadi iman ma'rifat itu dia memiliki keyakinan yang mantap kepada Allah, yang tidak ada ragu barang sedikit pun, yang keyakinan ini sesuai dengan bukti nyata, sesuai dengan bukti nyata, disertai dalil. Namanya iman ma'rifat. Ada orang non muslim, dia yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak sesuai dengan dalil. Yang dituhankan manusia, namanya tidak sesuai dengan bukti nyata. Ini namanya belum ma'rifat, belum kenal Tuhan, tidak sesuai dengan bukti nyata. Jadi iman yang mantep, yang kagak ada ragu barang dikit, sesuai dengan bukti nyata, disertai dalil, walaupun dalil ijmali. Ini namanya disebut iman ma'rifat atau ilmul yaqin atau iman ilmi. Nah, dua kelas ini dari 5 kelas iman, wakilal qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillah. Orang yang ngerti wujud kidam bako doang, segitu doang dalilnya. Kelas di sini nih masih imannya iman kategori mahjub, iman yang terdindingi, iman yang masih terbungkus, belum muncul seternya. Ini iman taklid maupun iman ma'rifat adalah tingkat keimanan yang kategorinya mahjub. Mahjub itu terdindingi. Terdindingi itu terhalang, jiwanya belum menuju kepada Allah. Jadi bertuhan di dua kelas ini, Tuhannya kondisional, Tuhannya kondisional. Jadi sewaktu-waktu ada Tuhan, sewaktu-waktu tidak ada. Mahjub namanya. Kalau dagang lagi rugi, bisnis lagi menurun, bini ngomel-ngomel, anak enggak patuh, baru Tuhan ada. Tasbih mana tasbih? Nyari tasbih, nyari sejadah, malam melek, wirid. Ada yang baca sallallahu alaihi wasallam, karena puyeng baca. Jadi ketika usahanya stabil, dia normal, keadaan normal kembali, Tuhan tak ada, tak butuh dia sama Tuhan. Tidur dia ngorok,
malam nggak bangun, usaha stabil, merasa tak butuh Tuhan. Namanya bertuhan kondisional, tergantung kondisinya. Kalau lagi susah baru Tuhan ada. Kalau lagi seneng kagak. Waktu rumahnya reot, bocor, tahajud malam ampe 8 rakaat tahajud, baru 2 rakaat bocor hujan, berhenti nyari ember, nyari bak buat nadahin air hujan, ambil nangis, Tuhan kasihlah saya rezeki banyak biar bisa betulin rumah. Enggak bocor kayak begini, tahajud mau 8 juga jadi berhenti, 2 gara-gara bocor begini. Kalau rumahnya gedong, Tuhan saya bisa 20. Alhamdulillah kasih rezeki sama Allah. Rumahnya gedong, pakai genteng, pret boro 20, ngorok mulu, malah kamarnya kasih AC. Apa maknanya biar nggak pules tuh? Coba, ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Waktu dia pakai petromak lampu tok-tok, orang sebut damar begitu ya, orang Karang Tengah, lampu templok, dia masih baca Quran. Kena angin mati, nyalain lagi. Kena angin mati, nyalain lagi. Tuhan ya Allah, mau baca sa'ain aja susah. Ini angin mulu, pakai lampu templok, mau kasih rezeki lah biar bisa masang listrik. Kalau listrik mau biar angin gede juga nggak bakalan mati, biar saya bisa baca Quran sehari sejuz aja. Jadi nggak keganggu baca Quran juga. Kasih rezeki sama Allah. Bisa dia masang listrik, pakai meteran, boro baca Quran, TV mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuhan kondisional, Tuhan. Makanya sahibuhuma mahjub. Ini kelasnya masih terdindingi, belum nyampe sama Allah. Iman ghafil, iman yang lalai. Jadi Tuhan kayak dokter yang maha hebat. Kalau lagi susah nyari dokter, lagi sakit. Kalau sehat kan kagak. Tuhan disamai nama dokter. Kalau lagi susah nyari-nyari Tuhan, susah. Visioner. Ada juga sebaliknya. Kalau lagi susah baru Tuhan ada. Tuhan, saya udah ibadah, baca sholawat, baca dalail, baca Quran, kok ngapa dagang rugi juga? Tuhan dituntut. Kayak Tuhan itu karyawan dia, yang dia di atasnya bisa ngatur dia selagu-lagunya. Ada nggak kayak gitu? Tuhan diancam-ancam sama dia. Ya Allah. Ini namanya mahjubun an dzatillah. Kata Syekh Nawawi, masih terhijab. Ibadahnya tempo-tempo. Ibadahnya tempo-tempo. Ini jadi Tuhan kayak cangkul. Kalau musim bercocok tanam dicari, kalau sudah selesai ditaruh di para rumah. Kalau lagi pusing Tuhan ada, kalau lagi seneng Tuhan tak ada. Lupa kalau dia butuh sama Tuhan. Ya Allah, kalau lagi waktu rugi, sholat duha rajin banget duha. Pas sekarang dagang masya Allah ningkat. Enggak keburu duha. Tahu sih ada duha,
tapi nggak ngerjain. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuhan sewaktu-waktu, maka disebut iman ma'rifat ini atau ilmu yakin adalah mahjub, lalai hatinya dari Allah, terdindingi, kurang sadar betapa dia butuh sama Tuhan dalam setiap detik. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri, ilahi anal jahulu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Tuhan, saya ini butuh Engkau walaupun saya bergelimangan harta. Bagaimana saya tidak butuh Engkau dalam kemiskinan saya? Duit banyak aja masih butuh Engkau, apalagi enggak punya duit. Saya ini bodoh walaupun saya diberi ilmu. Betapa saya tidak bodoh dalam kebodohan saya. Wong dalam punya ilmu aja masih bodoh. Kita orang begitu. Kita orang tukang ngaji masih bodoh. Begitu. Bagaimana kalau kagak ngaji? Lebih parah. Nih kita ngaji diukur dah. Kitab yang udah kita pelajari sama yang belum, kira-kira banyak yang mana? Banyak yang mana? Yang belum. Baik. Yang kita udah pelajari, yang kita udah ngaji, yang kita udah deres ulang sama yang belum, banyak yang mana? Tuh, belum lagi. Belum mulu kita. Ini namanya anal jahul fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Kita ini bodoh walaupun kita ngaji, belajar masih banyak yang kita belum tahu dari syariat mulia ini, dari ajaran luhur Islam ini masih banyak yang kita belum ketahui, masih banyak. Ini saudara, dua kelas ini mahjub anillah, kelas ini, maka wujud gidambako harus terus implementasi wujud, implementasi kidam, implementasi bako, dan seterusnya. Itu supaya kita terus kepada ainul yakin, hakul yakin, dan maqamul fana, supaya kita bisa betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hembusan nafas kita. Begitu. Makanya iman ma'rifat goyang ketika ditimpa musibah, karena mahjub kelasnya. Karena kelasnya mahjub, ditimpa musibah, keimanannya goyang. Kadang dia keluar rumah pakai masker, bagus, tujuannya supaya tidak nularin orang lain. Bagus enggak? Bagus. Tapi jahat dalam agama. Kenapa jahat? Ama orang lain dia oga nularin, tapi ama bini dia nularin. Itu paling jahatnya orang. Kudunya kalau sama bini misah kamar 2 tahun. Jangan ngumpul pakai masker takut nularin bini. Ini sama bini kagak, namanya jahat. Goyang, yang enggak, goyang. Kudunya dia menghindar. Pengantin baru isolasi mandiri. Lakinya di mana, bininya di mana? 2 tahun. Begitu, karena khawatir nularin kekasihnya.
yang dia kasihi. Begitu saudara. Jadi kalau di masjid ngeri ketularan, tapi kalau di Rawa Cipondo, iya, tempat mancing nggak ngeri ketularan. Gitu. Di pasar Lembang aja nggak ngeri ketularan kan. Tapi kalau di masjid ngeri. Kalau di masjid mah kagak ada Allah. Kalau di pasar mah ada. Jadi kondisional. Ini namanya iman mahjub namanya. Iman mahjub. Gitu, kondisional. Dari rumah menuju kantor naik Gojek rapet, di kantor enggang, pulang rapet lagi. Namanya kondisional. Sewaktu-waktu yakin Tuhan jaga, sewaktu-waktu yakin Tuhan kagak jaga. Namanya iman kondisional. Ini disebut iman mahjub. Tuh habis tuh bacaan tuh. Mau diterusin nggak? Udah, kata Ustadz Habib udah. Udah dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Baik, kepada sekalian, ada yang bertanya tentang materi atau yang lainnya? Ada? Seperti itu menyatakan silakan. Waalaikumsalam. Iya, itu dari guru tuh hasil mencari dia. Gara-gara dia mencari pengen tahu Allah, maka dikasih tahu dalilnya ini. Akhirnya dia tahu. Maka enggak dikata dia begitu. Enggak dikata dia taklid, tidak. Yang penting kita punya dalil. Ada alasan tentang keberadaan Tuhan. Yang penting punya dalil. Dalil ini yang membuat dia mantep, tidak bakal goyang lagi. Seperti 1 ditambah 1 2. Itu nggak bakalan goyang. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ada yang bagi duit 10 juta. 1 tambah 1 sama dengan 3. Mau diambil nggak? 10 juta. Hah? Jangan pandemi begini nih. Kata dia 1 tambah 1 sama 3. Kasih duit 10 juta. Mau diambil nggak? Hah? Tuh namanya belum mantep. Tuh namanya. Karena kalau iman ma'rifat tuh mau digebukin kayak apa, kebenaran nggak bisa ditukar sama apa saja. Itulah kenapa Bilal sampai digebukin sama Abu Jahal dan tekonco-konconya tetap enggak goyang, karena kebenaran enggak bisa ditukar dengan alat apapun. Mau 10 juta, mau 1 juta, enggak mau. Bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bisa 3 nih kalau ada 10 juta. Nah, ini namanya belum iman ma'rifat, belum duduk keyakinannya. Kalau yang duduk nggak bakalan goyang, mau di lagu apa aja. Karena kebenaran adalah sebuah kebenaran. Tidak boleh kebenaran itu adalah rusak. Nggak boleh. Maka dalil itu harus ada di dalam hidup kita. Itu begitu. Itulah yang disebut iman ma'rifat. Jadi kebenaran yang dia temukan dengan dalil, meski dalil itu dia akhirnya tahu dari guru, dalil itu, tapi tidak kata guru. Orang dia bisa, cuman kesamaan dalil nama, tapi tidak
disebut taklid. Tidak. Kayak begitu, sama seperti kita masak nasi. Kita masak, tetangga kita masak, enggak kemudian kita ngikut dia masak, ngikut dia enggak. Kagak begitu, enggak. Karena kan caranya kita udah tahu. Maka dari cara kita itu begitu. Kurang lebih demikian. Wallah.